Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para peserta didik yang Bapak banggakan? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan terus semangat untuk belajar. Perkenalkan, saya Kamus Hidayat, guru mata pelajaran ekonomi SMA Negeri 1 Kadugede Kabupaten Kuningan. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi yang akan kita bahas, yaitu kelangkaan atau scarcity. Baiklah, sebelum lebih lanjut ke pembahasan materi, tentunya tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu diharapkan para siswa yang pertama mampu menjelaskan pengertian kelangkaan sumber daya. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik kelangkaan sumber daya. Yang ketiga, mampu menganalisis kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mampu mengidentifikasi jenis-jenis, penyebab, dampak, dan cara mengatasi kelangkaan sumber daya. Dan yang terakhir, mampu menganalisis kebutuhan sesuai skala prioritas yang rasional dalam keseharian masing-masing. Sebelumnya, yuk kita simak gambar-gambar kondisi kelangkaan yang pernah dialami oleh masyarakat Indonesia. Coba Anda analisis mulai dari gambar 1 sampai dengan gambar terakhir. Kira-kira kelangkaan sumber daya apa yang terjadi sesuai urutan gambar tersebut. Untuk memperjelas pemahaman kondisi kelangkaan sesuai gambar sebelumnya, yuk kita lihat bagaimana informasi lebih lanjut terkait dengan kondisi kelangkaan tersebut dalam tayangan video berikut. Setelah Anda menyimak dari tayangan gambar, apakah Anda bisa menyimpulkan kondisi tersebut? Apa kaitan dengan materi kelangkaan yang akan dibahas? Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kira-kira apa penyebab kelangkaan yang terjadi? Bagaimana dampaknya bagi masyarakat dan bagaimana cara atau solusi mengatasi masalah kelangkaan tersebut? Untuk memperjelas pemahaman sesuai pertanyaan pemantik tersebut, yuk kita pahami apa itu kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan sebagai suatu kondisi terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Apa sih ciri-ciri dari kelangkaan itu sendiri? Nah, ciri-ciri atau karakteristik kelangkaan, yang pertama, sumber daya jarang bisa didapat atau sulit untuk ditemukan. Yang kedua, keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi. Kemudian, jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia, terutama barang atau jasa, itu sangat terbatas. Berikutnya, harga permintaan melambung tinggi dibanding dengan harga biasa. Selanjutnya, konsumen harus berkorban demi mendapat alat pemuas berupa barang atau jasa, bahkan sampai mengorbankan kebutuhan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting. Jenis-jenis kelangkaan yang terjadi, yang pertama, kelangkaan bisa terjadi pada sumber daya alam. Yang kedua, kelangkaan juga bisa terjadi pada sumber daya manusia. Dan yang ketiga, kelangkaan sumber daya modal. Dan yang keempat, kelangkaan bisa saja terjadi pada sumber daya kewirausahaan atau skill atau entrepreneurship. Apa yang menyebabkan kelangkaan terjadi? Kelangkaan bisa terjadi karena diakibatkan oleh beberapa penyebab, di antaranya yang pertama, keterbatasan benda atau barang pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia di dalam mengelola atau mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Kemudian bisa juga perbedaan letak geografis dan bencana alam. Selanjutnya, bagaimana dampak dari kelangkaan yang terjadi? Yang pertama, yaitu adanya kenaikan harga barang. Yang kedua, pengangguran yang meningkat.
Bahkan kriminalitas pun juga bisa meningkat, angka kemiskinan juga bisa bertambah. Itu diantaranya beberapa dampak yang disebabkan oleh adanya kelangkaan. Lalu bagaimana cara mengatasi kelangkaan tersebut? Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, maka kita harus melakukan perilaku-perilaku yang positif. Misalnya, yang pertama, menyusun skala prioritas. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya. Yang ketiga, memelihara kelestarian alam. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya pengganti. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang keenam, mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Semoga materi yang disampaikan memberikan manfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.